Sejumlah capaian positif diraih oleh Paviliun Indonesia dalam gelaran World Expo di Osaka, Jepang. Sepanjang pelaksanaan Osaka Expo sejak 13 April 2025, Paviliun Indonesia berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan bisnis forum dan one-on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari 28,3 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut berasal dari beberapa kesepakatan seperti 20 nota kesepahaman, 9 letter of intent, 2 joint venture agreement, 1 joint statement, dan 11 kesepakatan jual beli paket wisata. Menjelang penutupan, Paviliun Indonesia telah mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung, melampaui target awal 2,8 juta pengunjung. Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan kehadiran Indonesia selain meningkatkan nation branding juga untuk penguatan kerjasama internasional, peningkatan investasi dan promosi pariwisata. Melaksanakan perwakilan Expo. Jadi Expo itu targetnya adalah bagaimana menyebarluaskan suatu ide. Dan alhamdulillah ide yang dibuat dan juga dirancang dalam bentuk bangunan dengan segala visinya yang dikembangkan oleh Mas Didit Edi Prasetyo, bahwa ini adalah dengan tema Nature, Culture, Future, dan ini benar-benar terwujud tidak hanya di dalam bentuk bangunan, tetapi juga dalam rangkaian keseluruhan dari kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian target kita dalam proses ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengunjung yang sebanyak-banyaknya. Tentu saja itu tidak cukup. Meskipun dari sisi Expo itu sudah memadai, karena memang Expo itu tujuannya adalah mendatangkan pengunjung. Nah, di situ ditambahkan tidak hanya Expo tapi juga meningkatkan perdagangan. Bagaimana supaya produk-produk Indonesia juga dikenal, dan itu juga terwujud di dalam berbagai pameran yang ada di dalam rangkaian kegiatan dari tanggal 13 April hingga 13 Oktober. Dan dalam rangkaian itu juga tidak cukup hanya trade saja, ditambahkan dengan investment. Nah, dengan Expo, Trade, dan Investment itu maka kegiatan Paviliun Indonesia menjadi lebih bermakna. Dengan makna tersebut maka investasi yang kita harapkan yang tadinya harapannya barangkali hanya beberapa miliar dolar, ternyata menjelang penutupan itu sudah tercatat lebih dari 28 miliar dolar. Meskipun investasi itu baru komitmen, baru letter of intens, tapi itu akan kita sampaikan dan kita laporkan kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Investasi, dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Rosan, dan nanti kita akan tindak lanjuti supaya investasi itu benar-benar terlaksana di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan Expo itu tidak cukup hanya trade dan investment, tapi juga mengundang para wisatawan supaya hadir datang ke Indonesia. Wisatawan ini juga menjadi bagian dari program pemerintahan kita sekarang supaya meningkatkan wisatawan, tidak hanya wisatawan di wisatawan Nusantara, tapi juga wisatawan mancanegara. Dan tampaknya calon-calon wisatawan mancanegara yang datang di Osaka Expo ini akan hadir. Lantas bagaimana suasana pagelaran International World Expo 2025 di Osaka, Jepang di hari terakhir? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis TV One Syada Yustisa yang ada di Osaka, Jepang. Syada, silakan. Baik, selamat sore waktu Jepang, Sita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya kemeriahan ini tak terelakkan khususnya di Pavilion Indonesia. Menjelang hari ini juga merupakan penutupan dari Osaka World Expo 2025. Memang kalau kami pantau, karena ini hari terakhir, ramai sekali pengunjung yang datang ke sini. Tapi kali ini saya mau bicara serius nih Sita dan juga pemirsa, karena memang tidak hanya menampilkan si
kebudayaan yang memang yang khas dari Indonesia, tetapi juga dari kehadiran Pavilion Indonesia di Osaka World Expo 2025 ini menorehkan sejumlah prestasi ekonomi di bidang investasi juga dan diplomasi internasional. Karena memang update-nya per semalam tadi ternyata Indonesia memperoleh penghargaan perak untuk kategori exhibition design untuk self-built pavilion dengan luas lahan berukuran lebih dari 1.500 meter persegi di World Expo 2025 Osaka. Dan memang untuk peringkat satunya ini diraih oleh Cina, sementara untuk peringkat 3 ini diraih oleh Kanada. Sehingga memang ini cukup membanggakan bagi Indonesia karena memang berada di salah satu jajaran negara-negara besar untuk bisa memenangkan dalam menginterpretasikan berbagai desain kebudayaan yang dihadirkan di sini. Dan selain itu, Sita dan juga pemirsa, memang seperti yang dikatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bapak Rahmat Pambudi ini sebelumnya menyebut bahwa Pavilion Indonesia ini dapat menjadi model baru penampilan Indonesia yang dapat ditunjukkan kepada dunia bahwasanya ini loh karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Dan memang Sita serta pemirsa, lebih dari itu, kalau tadi seperti yang sempat Sita singgung bahwasanya untuk komitmen investasi yang diperoleh mendapatkan nilai yang cukup fantastis, yakni hampir 30 miliar US dollar, dan nilai ini juga berdasarkan dari total akumulasi pengunjung yang memang di luar ekspektasi karena memang target awal pengunjung yang diharapkan adalah 2,8 juta pengunjung, tetapi ternyata pengunjung yang datang ini sampai dengan 3,5 juta pengunjung, sehingga memang data dari nilai investasi tersebut nantinya dapat membangun komitmen investor lainnya di Indonesia, salah satunya komitmen investasi dari para mitra internasional berdasarkan momentum capaian fantastis itu seperti bidang energi hijau, infrastruktur, kemudian teknologi ramah lingkungan, dan juga angka tersebut juga bisa digunakan untuk pembangunan Indonesia. Dan tadi kayak sudah berbicara soal yang serius, kali ini Sita dan juga pemirsa saya akan menggambarkan bagaimana kemudian kesuksesan dari Pavilion Indonesia yang hadir di World Osaka Expo 2025 tentunya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak di sini, dan salah satunya adalah garda terdepan para LO kita yang memang sengaja selain menampilkan kebudayaan Indonesia, tetapi juga mereka menunjukkan karakter keramah tamahan, kesopan santunan, kemudian keceriaan dari bangsa Indonesia itu sendiri yang memang ditampilkan di sini. Dan kalau kami kemarin sempat mendengar berbagai testimoni dari salah satu warga Jepang yang memang menjadikan Pavilion Indonesia ini merupakan favoritnya, ia mengaku bahwasannya ada salah satu testimoni bernama Kana yang memang sakit dan juga merupakan salah satu penyandang disabilitas, tetapi ia menyebutkan bahwasannya ketika ia hadir di Pavilion Indonesia, ia merasa semangat hidupnya seperti bangkit kembali. Hal ini dikarenakan keramah tamahan, kemudian juga keceriaan yang dihadirkan oleh para LO dan juga orang-orang Indonesia yang berada di sini untuk menyambut dia dengan penuh kehangatan. Itulah yang kemudian menjadikan Pavilion Indonesia ini kemudian terdengar ke beberapa pengunjung yang lainnya dan membuat pengunjung tertarik dan semakin tertarik untuk datang ke sini. Dan memang itu tidak hanya katanya ya Sita dan juga pemirsa, tapi itu memang terrealisasi di Pavilion Indonesia itu sendiri, bagaimana interaksi yang memang sungguh terasa di sini. Dan memang kalau kami bisa bercerita bahwasannya selain dari interaksi itu, karena kehangatan yang ada di sini, sehingga beberapa pengunjung juga sering sekali membagikan LO kita ini seperti boneka, kemudian permen, hadiah-hadiah kecil, karena memang mereka sangat antusias sekali dan sangat menyukai Pavilion Indonesia yang ada di sini. Dan memang demikian bahwasannya karena ini hari terakhir, tentunya tadi saya melihat selain banyak keceriaan, banyak juga kesedihan karena harus berpisah nih dengan Pavilion Indonesia di Osaka World Expo 2025, yang mana memang untuk rangkaian kegiatan di sini ini memang membawa kesan tersendiri, membawa kesan yang bahwa Indonesia ini tidak hanya menyuguhkan berbagai nuansa alam yang luar biasa, berbagai kebudayaan yang luar biasa, tetapi sifat dan karakter orang-orang yang ditampilkan di sini ini membawa kesan yang baik bagi masyarakat Jepang. Sementara demikian Sita dan juga pemirsa, saya mau lanjutin nih ikut rangkaian kegiatan di Pavilion Indonesia karena hari ini pas banget merupakan penutupan dari World Osaka Expo 2025. Saya kembalikan ke studio. Baik, Syahda Yustisa langsung dari Osaka, Jepang. Terima kasih.